Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, kita bertemu kembali di acara video tanya jawab iman Kristen atau CIK pada episode ke-16. Di kesempatan ini kita melihat bagaimana umat agama Jimat sampai sekarang mati-matian mempertahankan hukum Taurat yang merupakan warisan agama Yahudi, seperti mengenakan kerudung kepala bagi wanita, sunat, puasa, dan sampai ke makanan yang tidak halal. Secara membuta, mereka dengan fanatik menerapkan hukum agama Yahudi itu, yang merupakan turunan dari 10 perintah Tuhan, yaitu hukum yang diterima Musa seperti yang tertulis di kitab Perjanjian Lama. Mereka dengan setia mengikuti tradisi agama Yahudi, agama dari suatu bangsa yang mereka benci sampai ke ubun-ubunnya. Padahal negara Israel sendiri pada saat ini sudah melakukan banyak modifikasi hukum tradisional mereka ini, yang telah mereka adopsi menjadi hukum negara dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kesepakatan PBB. Jadi, tidak ada yang merubah 10 perintah Tuhan. Yang ada adalah menjabarkan 10 perintah Tuhan menjadi turunan hukum untuk mengatur kehidupan bangsa Yahudi. Inilah yang dipakai umat agama Jimat sampai saat ini. Jadi, sangat luar biasa aneh agama ini. Mereka merasa melakukan 10 perintah Tuhan tanpa mengenal yang seperti apa 10 perintah tersebut. 10 perintah Tuhan diberikan Allah Yahweh untuk bangsa Israel. Sementara umat Kutim sebenarnya tidak mengenal siapa Allahnya sendiri. Di satu sisi, mereka mengatakan Allahnya sama dengan Allah bangsa Israel. Tapi di kesempatan lain, mereka merasa bingung dengan Allah mereka yang dikatakan oleh Allah langit. Sungguh sangat memprihatinkan. Keunikan seperti ini selalu terjadi di agama Jimat, dikarenakan umat agama ini diwajibkan mengikuti seluruh perintah Nabi Kutim tanpa boleh bertanya. Dengan kata lain, mengikuti secara membuta. Bahkan Al-Langit menjamin, barang siapa mengimani Nabi Kutim, dia berarti sudah mengikuti perintah Allah. Suatu status yang sedemikian tinggi yang disandang Nabi Kutim, seorang manusia yang penuh dengan dosa, menjadi setara dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Suatu tindakan yang menyekutukan Tuhan dengan ciptaannya, sebuah bentuk dosa yang tidak berampun. Saudara-saudara yang terkasih, ketika cikal bakal negara Israel berdiri, yang diawali dengan ditahbiskannya Saul sebagai raja pertama, negara baru ini belum memiliki dasar negara dan dasar hukum ketatanegaraan. Negara baru ini hanya memiliki hukum Tuhan yang mereka peroleh melalui Musa dan turunan hukum Tuhan ini yang dibuat selama pengembaraan bangsa ini selama 40 tahun di gurun pasir Sinai. Di awalnya hukum ini hanya ada 10 buah
yang mengatur hanya dua hal, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Marilah kita membacanya dari Alkitab. Karena hukum Taurat ini tidak pernah tertulis secara spesifik di kitab suci al-langit. Mungkin ini dikarenakan seluruh hukum ini dilanggar oleh Nabi Kutim. Marilah kita melihat di kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 18. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Yang ketiga, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Yang keempat, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, 3 raja pertama, Saul, Daud, dan Salomo, mulai melakukan penyesuaian seluruh hukum menjadi dasar sendi sebuah negara. Jadi, tidak mengherankan nafas hukum negara Israel sampai saat ini masih kental dengan hukum Taurat dari Perjanjian Lama. Hukum Taurat bangsa Israel ini sudah berkembang menjadi banyak karena didokumentasikan bersamaan dengan peraturan keimaman atau tata ibadah penyembahan Tuhan. Ditambah peraturan penugasan tiap suku, hubungan antar suku, dan hubungan antara sesama. Semua ini terjadi selama pengembaraan bangsa Israel yang dihukum Tuhan selama 40 tahun mengembara di gurun pasir Sinai dan disesuaikan dengan perkembangan raja-raja Israel. Hukum inilah yang diwarisi bangsa Israel sampai pada saat ini.
berkisar 1600-an banyaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran Kristen berkembang sampai ke tanah Arab dengan segala variannya. Sampai pertengahan abad ke-5 muncul ajaran Nestorian yang dikembangkan oleh Nestorius yang melahirkan sekte Kristen Nasrani di Jazirah Arab. Nestorius sendiri adalah penganut paham ajaran Arius, salah satu tokoh sempalan gereja dikarenakan ajarannya yang menyeleweng. Arius di awalnya adalah tokoh gereja mula-mula. Dia mengaku Yesus Kristus adalah anak Allah, tetapi tidak mengakui Yesus adalah Allah. Inilah cikal bakal aliran saksi Yehova yang marak saat ini dengan sebuah keunikan, menggerogoti kekristenan dari dalam kekristenan itu sendiri. Sekte ajaran Arius yang dikembangkan oleh Nestorius inilah yang dikenal dengan istilah Nasran di tanah Arab. Dan dari sinilah istilah Nasrani masuk ke Indonesia. Semua ini terjadi dikarenakan kekeliruan paham asal muasal istilah Nasrani yang dipakai. Sangat berbeda artinya dengan istilah Nasrani yang tertulis di Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih, istilah Nasrani sendiri muncul satu kali di Alkitab, di kitab Kisah Para Rasul. Ini terjadi ketika disebutkan sekte-sekte yang ada di Yerusalem pada saat itu, seperti Farisi, Saduki, Nasrani, dan Eseni, atau sering juga disebut dengan istilah Esei. Sekte Nasrani di Yerusalem pada saat abad pertama ini memang ditujukan pada umat Tuhan yang diajar oleh para murid Tuhan Yesus sendiri, yang kemudian lebih dikenal dengan istilah Kristen. Sangat berbeda pengertiannya dengan sekte Nasrani yang ada di Jazirah Arab pada pertengahan abad ke-5 sampai abad ke-8, yang memang merupakan mutasi dari sekte sempalan gereja. Hal ini diakibatkan adanya pencampur adukan sekte Nasrani dengan kultus pemujaan dewa-dewi yang ada di Jazirah Arab. Inilah yang diadopsi oleh Nabi Kutim. Kita bisa membayangkan kesesatan ganda yang tertulis di Al-Langit. Yang pertama, melanjutkan kesesatan Arius yang tidak mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Dan yang kedua, mencampur ritual agama pagan yang dititik beratkan pada seksualitas. Muncullah sebuah agama baru, agama jimat, dengan kitab suci baru bernama Al-Langit. Saudara-saudara yang terkasih, penyimpangan isi Alkitab menjadi Al-Langit sudah pasti sangat jauh berbeda, walaupun inti sejarahnya tetap adalah Alkitab. Ini yang membuat para penceramah umat agama jimat mengalami kesulitan untuk berkhotbah. Ini jugalah yang membuat mereka tetap membutuhkan Alkitab sebagai referensi. Bila hanya menggunakan Al-Langit, tidak mungkin dilakukan. Karena Al-Langit tidak ada isi sejarahnya tanpa Alkitab. Yang terjadi hanya menjadi sebuah hikayat Nabi Kutim. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah kitab suci tidak dapat mentolerir ada satu buah pun kekeliruan di dalamnya. Apalagi yang selalu diklaim sebagai firman Tuhan yang tidak diciptakan. Kenyataannya, Al-Langit penuh dengan kekeliruan, seperti sejarah kelahiran Musa ketika diambil dari air, sejarah hubungan ibunda Yesus, yaitu Maria, yang dikatakan adalah saudara kandung Musa dan Harun. Padahal perbedaan waktunya
lebih dari 1500 tahun. Dan Kutim salah kutip. Dianggapnya sama dengan Miriam yang memang saudari Musa dan Harun. Juga sejarah pengorbanan Ishak anak Abraham dan sangat banyak lagi lainnya. Memanglah kekeliruan di agama ini sangat banyak terjadi dikarenakan merupakan cerita dari mulut ke mulut, sekalipun mereka bungkus dengan propaganda bombastis. Untuk mengajar sisi ajaran Tuhan yang benar, para penceramah agama ini juga mengalami kesulitan. Ini dikarenakan agama ini tidak bisa lepas dari Alkitab, sementara inti pemberitaan Alkitab adalah ketuhanan Yesus Kristus. Padahal ketuhanan Yesus Kristus dengan keras ditolak oleh agama jimat ini. Kesaksian Alkitab di awal kejatuhan manusia, Allah Yahweh menubuatkan tentang juru selamat. Inilah yang tidak disadari oleh iblis ketika memalsukan Alkitab menjadi al-langit. Juru selamat inilah benang merah di seluruh Alkitab sekaligus tanda tangan Allah Yahweh. Benang merah yang berisi ratusan nubuat tentang juru selamat. Semua digenapi Yesus Kristus. Tidak mengherankan, al-langit begitu acak-acakan dan membingungkan umatnya. Yang memperparah kebingungan umat ini, penolakan ketuhanan Yesus Kristus ternyata tidak didukung oleh al-langit. Al-langit bahkan dengan jelas mengatakan Yesus adalah firman dan roh Allah. Yesus tidak berdosa. Yesus adalah hakim di hari kiamat. Dan banyak lagi gelar Yesus yang secara nalar manusia tidak pantas disandangnya bila Yesus hanya manusia biasa. Inilah kesaksian al-langit tentang luar biasanya Yesus Kristus. Yang bila mereka bernalar sehat, mereka akan sadar Kutim yang sangat mereka muliakan tidak pantas disandingkan dengan kemahamuliaan Yesus Kristus. Sekalipun iblis menyontek Alkitab dan merubahnya menjadi al-langit, iblis tetap tidak berani memalsukan identitas Allah. Iblis sangat mengenal Allah. Karena iblis pernah menjadi warga negara sorga dan dia sangat takut dan gentar. Saudara-saudara yang terkasih, bila melihat ajaran sisi seksualitas para penceramah agama jimat ini, sudah sangat pasti tidak akan ada di Alkitab. Karena ini adalah ritual agama pagan. Umat ini mati-matian mencari di Alkitab untuk pembenaran kelakuan Nabi Kutim demi mencari landasan berpijak. Satu hal yang mereka lupa, Alkitab juga merupakan kitab sejarah manusia di dunia ini sebagai panggung ciptaan Tuhan. Tuhan di Alkitab adalah Tuhan yang memberikan pilihan-pilihan kepada manusia. Jadi, pilihan manusia dapat terjadi sekalipun tidak dikehendaki Allah. Dan dia tetap tidak mencampuri pilihan manusia itu bila tidak kita minta. Mengapa Allah tidak mencegah pada pilihan yang keliru? Allah orang Kristen adalah Allah yang berintegritas. Dia menghormati keputusannya sendiri sebagai konsekuensi dia menciptakan makhluk yang sempurna. Allah hanya merasa sedih atas pilihan kita yang keliru itu. Sangat berbeda dengan Tuhan di al-langit yang siap sedia 24 jam untuk menurunkan ayat demi mendukung seluruh hasrat Nabi Kutim. Sebenarnya, apapun itu semua, bila tidak ada Alkitab,
tidak akan ada agama jimat. Tetapi mereka tetap ngotot bahwa Tuhan orang Kristen dan Tuhan agama jimat adalah sama. Suatu kegilaan yang dipaksakan. Karena Tuhan di agama jimat sudah sangat terang benderang bukan Allah Yahweh. Tuhan mereka selalu berada di belakang tabir, yaitu iblis sendiri. Ketidakmiripan Al-Langit dan Alkitab memunculkan kegilaan lain dengan menuduh Alkitab sudah dipalsukan. Orang Kristen hanya bisa menghela nafas sedih melihat kegilaan demi kegilaan yang menerpa umat agama jimat ini. Kitab yang muncul belakangan kok bisa menuduh kitab yang sudah ada jauh lebih lama dari kitab mereka adalah kitab palsu. Selain itu, sebuah kitab suci yang diklaim menyempurnakan seharusnya lah memiliki ajaran moralitas yang lebih baik, bukan sebaliknya. Memang mengikuti agama jimat ini membuat nalar jadi terbalik-balik. Bila mereka mau membuka sedikit saja nalarnya, mereka akan mengakui Al-Langitlah Alkitab palsu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, proses pemalsuan ini bisa terjadi dikarenakan seorang keluarga dekat istri pertama Kutim adalah seorang pendeta agama Nasran. Jadi, kita tidak perlu heran melihat begitu banyak kemiripan Al-Langit dengan ajaran Kristen. Yang membuat semakin jauh berbeda dari Alkitab adalah pada pengaruh ajaran kultus pemujaan dewa-dewi dan pemujaan pada hasrat seksualitas sampai pemaksaan penyembahan kepada 3 putri Allah mereka. Memang penekanan agama jimat ini bermuara pada kultus pemujaan pada hubungan intim suami istri. Dengan kata lain, pemujaan pada seksualitas. Tidak mengherankan bila dalam pengajaran pada tokoh agama jimat ini banyak mencari hukum-hukum yang mengatur bagaimana teknik persenggamaan yang dihalalkan. Mereka mencoba menggali pembenaran atas aktivitas ritual sekte yang menghambakan diri pada kenikmatan duniawi ini. Pemikiran inilah dituangkan di dalam kitab suci mereka, Al-Langit. Dengan latar belakang seksualitas ini, ditambah adanya penahanan hasrat seks bagi pria selama hidup di dunia, maka terciptalah bayangan sebuah surga yang memberikan janji kenikmatan seks yang sehebat-hebatnya yang diberikan Allah mereka kepada Nabi Kutim melalui jin seperti tertulis di Al-Langit. Kenikmatan seksual ini hanya diperuntukkan bagi pria. Karena bagi agama ini wanita hanyalah sebagai objek seks. Bahkan bagi pria yang membela agama jimat ini diberikan janji mendapatkan banyak bidadari, juga budak-budak, baik budak laki-laki maupun budak wanita, baik dewasa maupun anak-anak. Yang semua selalu siap melayani imajinasi seksual, juga memberikan ukuran yang luar biasa pada alat vital, kemampuan seks yang tidak ada habisnya, memberi imajinasi bentuk tubuh yang siap membangkitkan gairah seks, dan banyak lainnya. Sebagian umat agama ini menjadi bingung dengan Allah mereka sendiri. Dia itu Tuhan yang memberikan hikmat ilahi, atau Tuhan yang hanya bisa memberi nikmat seksual. Sungguh Tuhan yang aneh, yang merangkap sebagai germo. Saudara-saudara yang terkasih, perkembangan ajaran Kristen saat ini merambah ke seluruh dunia.
Istilah Nasrani juga semakin diterima luas dikarenakan semua merefer pada Alkitab. Semua umat dapat melihat pada sumber yang sama dengan mata kepala sendiri, tidak membutuhkan orang lain untuk mengartikannya. Apalagi membaca dengan bahasa yang tidak dimengerti. Ajaran sekte Nasrani di Jazirah Arab yang diadopsi oleh Nestorius di pertengahan abad ke-5 berkembang pesat. Tetapi tetap memiliki perbedaan dengan penganut ajaran Nabi Kutim. Pro kontra di antara mereka memenuhi kitab suci Al-Langit. Dari sini terlihat ajaran Nestorius yang sudah sesat saja menolak keras kesesatan Nabi Kutim. Kesamaan mereka adalah sama-sama menolak ketuhanan Yesus Kristus. Inti perseteruan mereka adalah penolakan kaum Nasran pada berhala, penyembahan pada 3 putri Allah, pemujaan pada seksualitas. Termasuk penolakan mereka yang paling keras adalah keanehan yang dirasakan umat Nasran melihat begitu mudahnya ayat-ayat turun dari Allah agama jimat untuk membela Kutim. Jadi, pro kontra tidak melibatkan orang Kristen yang sebenarnya. Pemakaian istilah Kristen di Al-Langit memang rancu karena disamakan dengan sekte Nasran. Pemisahan penganut ajaran Arian dan Nestorian yang keduanya ini dikenal dengan nama Nasrani versus agama jimat semakin meruncing. Segala puji bagi Tuhan. Perlahan-lahan, dengan keterbukaan informasi yang semakin luas, pengaruh Arius dan Nestorius semakin memudar. Saat ini, mulai kembali pengertian Nasrani pada arti sebenarnya, seperti istilah Nasrani di abad pertama yang tercatat di Alkitab, di Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Saudara-saudara yang terkasih, dari pencampur adukan sekte Kristen Nasran dengan ritual kultus penyembahan berhala inilah yang ditulis menjadi kitab suci Al-Langit. Inilah wahyu yang konon diterima Nabi Kutim, diberikan Allahnya melalui perantaraan malaikat bernama Jin. Wahyu yang sangat cocok dengan batinnya seorang penghamba nafsu birahi. Pencampuran sekte Nasran dan ritual berhala ini sangat tampak di Al-Langit. Di Al-Langit disajikan 2 Allah yang berbeda. Tipe yang pertama adalah memunculkan Allah pencipta alam semesta yang sebenarnya merupakan upaya penyesatan yang dilakukan iblis yang selalu berada di belakang tirai terhadap Allah orang Kristen. Memang iblis tidak akan pernah berani menentang Allah orang Kristen secara langsung. Alkitab bersaksi, iblis sangat takut dan gentar kepada Allah orang Kristen. Karena dia sangat mengenal Allah. Ini disebabkan dahulunya dia adalah bagian dari warga negara sorga. Dia memberontak terhadap tata Allah yang maha tinggi dan dia diusir. Terlunta-lunta di dunia ini. Mengapa dikaitkan dengan agama Kristen? Ini disebabkan latar belakang Allah dengan tipikal pertama ini melulu mengadopsi kitab perjanjian lama dan sebagian perjanjian baru. Ini yang membuat banyak orang meragukan kenabian Kutim. Sebuah wahyu seharusnya adalah mengungkapkan sebuah hal yang baru. Bukan dari wahyu lama yang dibumbui dengan kelakuan seorang manusia yang bergelimang dalam dosa. Apapun itu semua, tanpa agama Kristen, agama jimat tidak akan pernah ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memanglah target penghancuran iblis adalah menjauhkan Allah orang Kristen dari seluruh umat manusia. Allah orang Kristen yang selalu berinteraksi langsung dengan umatnya,
digantikan oleh iblis dengan berperan sebagai Allah dan berfirman dari balik tabir. Tapi firman-Nya melenceng sedemikian jauh dari hikmat ilahi Allah orang Kristen. Inilah tipikal Allah yang kedua di Alkitab, yang tidak lain adalah iblis sendiri. Iblis yang berada di belakang tabir ini menugaskan malaikat kepercayaannya, yaitu jin, untuk mengangkat Kutim sebagai nabi kesayangannya dan menyusun kitab suci Al-Langit yang dicampur dengan ritual agama pagan pemuja seks. Mengapa iblis memilih Kutim? Ini dikarenakan dari proses kelahirannya sampai kematiannya tidak jauh dari seksualitas. Dengan kata lain, Kutim adalah manusia sempurna sebagai hamba nafsu birahi. Demi nabi kesayangannya ini, iblis dengan mudah mengeluarkan ayat-ayat di Al-Langit untuk memberi legalitas terhadap kehidupan seks sang nabi, sekalipun bertentangan dengan hati nurani dari banyak pengikutnya. Lengkaplah kendaraan perang iblis untuk melawan Allah orang Kristen. Agama jimat, kitab suci Al-Langit, pemujaan terhadap Kutim yang selevel dengan Allah mereka, pemujaan yang wajar terhadap seorang penghamba seksualitas demi mengejar surga yang berupa seksualitas juga. Muncullah antikristus versi surga seksualitas. Dengan tuduhan pertama mereka adalah Alkitab telah dipalsukan dan menolak ketuhanan Yesus Kristus. Tuduhan yang dipatahkan oleh kitab suci mereka sendiri, yaitu Al-Langit. Orang Kristen hanya tersenyum, tetapi tetap bertekad untuk menyelamatkan umat agama jimat, bukan melalui kristenisasi, tetapi cukup dengan membongkar kedok iblis yang selalu berada di belakang tabir ini. Dengan membuka kedok iblis ini, umat agama jimat akan terbuka matanya mengenai Tuhan Yesus Kristus. Segala kebohongan Al-Langit yang memalsukan Alkitab harus dibongkar. Keterpanggilan umat agama jimat menjadi Kristen adalah panggilan Tuhan sendiri, bukan campur tangan manusia. Sudah sangat banyak korban berjatuhan karena pengaruh iblis. Dan akibat besar mulutnya para penceramah umat agama jimat yang asal mangap, Tuhan sudah menetapkan hukuman bagi mereka seperti kesaksian Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih umat agama jimat yang terkasih, Tuhan memahami banyak umat ini yang hanya terpengaruh oleh ajaran Nabi Kutim. Tetapi umat yang paham buruknya ajaran Nabi Kutim dan tetap menikmatinya, Tuhan juga tidak lupa untuk menimpakan ganjaran neraka atas sikap pura-puramu. Catatlah ini di dalam akal budi dan hati nuranimu. Tahukah engkau bahwa engkau tetap merasa dirimu baik, tetapi sebenarnya itu bukan hasil dari pemahamanmu atas Al-Langit. Bahkan sebenarnya engkau tidak memahami Al-Langit sama sekali, sehingga pengaruhnya tidak besar terhadap dirimu. Ini yang menyebabkan engkau masih bisa berbuat baik. Engkau hanya mendengar khotbah dari penceramah-penceramahmu, dan mereka juga sebagian besar menyesuaikan dengan kultur budaya bangsa. Mereka juga, bila telah memahami Al-Langit secara mendalam, mereka otomatis akan menolaknya. Atau mereka akan berubah menjadi penganut iblis yang setia yang sedemikian buas. Mengapa penganut agama jimat ini di seluruh dunia masih mengenal toleransi? Ini dikarenakan Tuhan itu baik. Tuhan menempatkan gambarnya, citranya di dalam diri manusia, yaitu roh manusia. Inilah salah satu barrier dari Allah untuk memampukan manusia melawan dosa.
Roh manusia inilah yang membuat manusia hidup. Dalam artian memiliki hati nurani yang melahirkan akal budi. Roh manusia inilah yang membuat manusia menjadi manusia. Makhluk yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Dari manakah roh manusia ini berasal? Yang jelas bukan dari Allah yang ada di agama jimat. Bila kita merefer al-langit, di sana dikatakan Allah di agama jimat bukan roh. Allah di agama jimat tidak memiliki roh. Berbeda dengan kesaksian Alkitab. Rohlah sumber kehidupan. Jadi, memanglah latar belakang agama jimat adalah agama pagan. Agama berhala. Memang Allah yang mati. Allah yang mati ini dihidupkan oleh raja kegelapan yang memang terbuat dari roh juga, yaitu iblis. Yang sifatnya bagaikan api, yaitu memusnahkan segala sesuatu. Karena inilah, jangan pernah mencari istilah roh manusia di al-langit, tidak akan pernah Anda temukan. Sahabat-sahabat umat agama jimat yang dikasihi Tuhan. Jadi jelaslah sekarang bahwa sifat-sifat baik yang engkau miliki memang berasal dari Tuhan, karena semua manusia diberikan Tuhan roh manusia, roh yang berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah bila manusia telah mati. Roh manusia tidak bisa diwariskan. Roh manusia inilah nanti yang bersaksi tentang seluruh sepak terjang kita selama masih hidup di dunia ini. Karena sesuai dengan kesaksian Alkitab, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menerangi seluruh relung hati manusia. Memanglah, kita tidak bisa membohongi Allah, karena ada miliknya di dalam diri kita yang akan bersaksi tentang kita selama kita hidup di dunia ini. Sahabat-sahabat umat agama jimat yang dikasihi Tuhan, kenalilah Allah yang ada di dalam agamamu, dan ujilah Allahmu itu cukup dengan dua hal. Yang pertama, Allah harus maha kuasa, dapat melakukan apapun juga. Menjadi kaleng-kaleng yang ilahi, dia juga bisa. Yang tidak bisa dilakukan Allah, dia berhenti sebagai Allah. Artinya, dia bisa melakukan apapun, menjadi apapun tanpa meninggalkan keilahiannya. Sifat ilahi ini tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang kedua, Allah sangat mengasihi seluruh ciptaannya, baik yang melakukan kehendaknya maupun yang menolak kehendaknya. Allah lah sumber segala hikmat dan kebaikan. Karena itulah Allah yang benar tidak akan bertentangan dengan hati nurani. Sahabat-sahabat umat agama jimat yang dikasihi Tuhan, sudah saatnya engkau meninggalkan metode hanya mendengar khotbah dari para penceramahmu. Percayalah, cara itu tidak akan pernah menyelamatkan hidup kekalmu. Engkau tidak bisa hanya bersandar kepada interpretasi orang lain, sekalipun itu penceramah agamamu sendiri. Karena para penceramah itu juga tidak mengerti apa yang mereka katakan, hanya sebatas ini himbauan orang Kristen. Karena ada kesalahan serius pada nabimu yang mengaku membawa wahyu baru bernama Al-Langit, tetapi bertentangan 180 derajat dengan kasih Allah orang Kristen di Alkitab. Bacalah Al-Langit dengan roh manusiamu, yaitu sumber hati nuranimu atau dengan akal budimu. Kedua hal di atas harus menjadi ciri khas sebuah kitab suci. Jadi, di dalam kitab suci hanya ada kebenaran. Tidak bisa mentolerir ada satu buah pun tentang hal yang salah.
periksalah langitmu, berapa banyak kesalahan yang ada di dalamnya. Apakah itu masih dapat dikategorikan sebuah kitab suci? Jawablah dengan nuranimu sendiri. Bila engkau menemukan satu hal saja yang tidak sesuai dengan hati nuranimu, segera tinggalkan. Karena sisanya adalah kebohongan. Tidak perlu menunggu menemukan banyak kesalahan untuk membuktikan kebenaran sebuah kitab suci. Segera bertekuk lutut di kaki Yesus Kristus, karena Dialah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita bersaat teduh sejenak.